Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongannya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon hidayah darinya, seraya kita memohon agar taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita memohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kita mohon agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari buruknya jiwa-jiwa kita, dari jeleknya amal perbuatan kita. Karena kita yakin siapapun yang dibimbing Allah, itulah orang-orang yang disebut Allah sebagai minal muhtadin, orang-orang yang terarah, orang-orang yang terbimbing. Betapa bahagia mereka, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah menyebut di awal, di halaman awal, tentu ibu bapak adik-adik hafal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan huda, petunjuk tanpa batas kepada orang-orang yang bertakwa, Allah menutup kalimatnya, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang meraih keberuntungan, mereka yang terbimbing di jalan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita memilih jalan kesesatan. Na'udzubillah. Man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang memilih jalan sesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, majlis ini akan sempurna ketika kita iringi dengan salam salawat keberkahan untuk teladan kita, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Semoga Allah memperkenankan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, jamaah sekalian, majlis ini majlis istimewa, majlis Al-Quran, majlis yang para malaikat berkumpul mengaminkan doa kita, mendoakan kita. Masya Allah, sungguh eman-eman, kata orang Tegal. Sungguh sayang kalau majlis yang penuh dengan kemuliaan itu tidak kita iringi dengan doa. Maka di sela-sela kajian, ibu bapak boleh sisipkan dengan istighfar, dengan salawat, dengan zikir. Semoga istighfar kita nyambung dengan istighfar para malaikat untuk kita. Ya, itu keyakinan kita. Allahu Akbar. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa haffathumul malaikah,
dan malaikat berkumpul. Malaikat mengumpuli manusia-manusia beriman yang yakin kepada Allah, dan mereka hadir di majlis Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Masya Allah. Mereka para malaikat itu senantiasa menyucikan Allah. Yusabbihun bihamdi rabbihim. Mereka memuji Allah. Mereka bertasbih subhanallah wa bihamdih. Mereka terus mengucapkan itu, dan mereka yastaghfiruna lilladzina amanu. Masya Allah. Mereka tidak perlu ampunan. Yang perlu ampunan adalah kita manusia yang bersalah, yang berdosa. Dan malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi ibu bapak, setiap kali hadir di majlis Al-Quran, majlis ilmu, perbanyak istighfar, tasbih, tahmid, salawat. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan persaksian untuk kita. Tidak aku lihat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidak bicara, maka aku menyaksikan beliau beristighfar di majlis. Dan beliau memohon ampun atas, tidak ada salahnya, gak ada salahnya beliau, tapi beliau memohon ampun. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apalagi diri kita, ikhwas sekalian, ibu dan bapak, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, jadikan kami faqih dalam agama Islam ini. Wa'allimnal kitaba wal hikmah. Ya Allah, ajari kami Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Allahumma ighfir dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wa tahhir qulubana. Ya Allah, sucikan hati-hati kami. Wa fassih alsinatana. Ya Allah, fasihkan lidah kami untuk mengajukan permohonan kepadamu. Wahassin furujana. Ya Allah, jaga kehormatan kami. Wa atinal hikmah wal hukma rahmatan lil alamin. Ya Allah, datangkan kepada kami, atina, berikan kepada kami al hikmah wal hukma rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ibu bapak, rahmah bagi seluruh alam. Itu adalah ciri-ciri mukmin sejati, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi kita yang terus berdoa kepada Allah, semoga Allah datangkan hikmah, hukmah, kebijaksanaan, tetapi bukan untuk diri kita, tapi untuk menebarkan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Allahu Akbar. Ibu bapak, bisa tidak menebarkan kasih sayang kalau tidak punya kasih sayang? Bisa tidak? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak mungkin memberi. Gak mungkin Rasulullah memberi kasih sayang kecuali beliau menjadi tanda kutip sumber kasih sayang. Ya, beliau contoh terbaik tentang kasih sayang. Masya Allah. Maka Allah menjadikan beliau rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allahu akbar. Hanya karena kasih sayang Allah yang Allah tanamkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau linta lahum, engkau menjadi lembut untuk semua manusia. Masya Allah. Apa artinya ibu bapak? Kalau kita berharap menjadi pengikut Nabi yang setia, berarti kita punya target besar, nyuwun kepada Allah, bukan dengan diri kita, nyuwun kepada Allah agar Allah menolong kita menjadi rahmatan lil alamin, tentu semampu sesanggup kita tentunya. Kalau Nabi seluruh alam semesta benar-benar, kalau kita mungkin rahmatan lil alamin tingkat RT, rahmatan lil alamin tingkat RW, Masya Allah, rahmatan lil alamin tingkat kota, tingkat provinsi dan seterusnya, Masya Allah. Tetapi kita yakin inilah yang kemudian menjadi satu keinginan kita, cita-cita kita. Semoga Allah datangkan hikmah kepada kita yang tidak hanya untuk sendiri, tapi rahmatan lil alamin. Itu doa kita. Wa atinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hanya dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami benar-benar memohon, beristighatsah kepadamu. Ibu bapak, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita mengapa kita memerlukan mengkaji kisah para nabi, kisah orang-orang salih. Dengan tegas Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Duhai Rasul, duhai Nabi sallallahu alaihi wasallam, duhai seluruh orang-orang yang beriman, setiap kami Allah mengisahkan kepadamu duhai Rasulullah, duhai kita semuanya, dari berita tentang para nabi dan rasul tidak lain agar kami Allah meneguhkan manusabbitu bihi fuadak, agar kami Allah meneguhkan keyakinanmu, agar kami Allah meneguhkan kedudukanmu, agar kami Allah meneguhkan kemenangan untuk kalian. Karena kita akan belajar tentang sebaik-baik manusia. Ibu bapak, orang bijak mengatakan sukses itu ada polanya. Ya, sebagaimana gagal ada polanya. Kalau pengen gagal, jangan. Ada yang pengen gagal? Jangan. Kalau pengen sukses, nah itu. Kalau pengen sukses, ikuti orang sukses, ya kan? Polanya jelas. Orang sukses itu ditandai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Siapa? Al-muttaqin. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan mereka sebagai barisan panjang penuh berkah. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'illaha war rasul. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim
Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tadi yang menaati Allah dan Rasulnya itu akan dihimpun bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim, yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Masya Allah. Surat An-Nisa ayat ke-69. La haula wa la quwwata illa billah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, seluruh nabi. Berarti di dalamnya adalah para rasul Allah. Was-siddiqin, seluruh orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya kepada Allah. Wasyuhada, mereka yang syahid fi sabilillah. Was-salihin, mereka orang-orang yang salih. Masya Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah, inilah yang disebut Allah al-fadlu, kemuliaan, keutamaan, minallah, dari Allah. Wa kafa billahi alima, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Hanya Allah yang mampu menentukan baik atau buruk. Maka cukuplah pengetahuan ini datang dari Allah, bahwa orang-orang yang Allah muliakan adalah barisan para nabi. Tidak ada penolakan. Barisan para siddiq, tidak ada penolakan. Nabi bukan, siddiq hanya nama, Pak Siddiq. Ya, ada saudara kita namanya Pak Siddiq. Siddiq gambarannya seperti apa ya? Sahabat paling mulia yang disebut Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bukan, Siddiq la haula wa la quwwata illa billah. Sanggup membandingkan dengan sahabat Abu Bakar? La haula wa la quwwata illa billah. Seandainya iman sahabat Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan, dan iman seluruh manusia, termasuk yang hadir hari ini ada daftar hadirnya enggak nih? Biar ikut ditimbang. Termasuk yang hadir hari ini, jika ditimbang, la haula wa la quwwata illa billah, gak bisa menyaingi iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Nabi bukan, Siddiq ya seperti itu bandingannya. Sangat jauh, tidak mudah. Wasyuhada, para syahid. Ada yang syahid di sini? Syahid di majlis, iya. Syahid fi sabilillah baru doa. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Amitna ya Allah 'ala syahadati fi sabilik. Baru doa. Nabi bukan, Siddiq jauh, syuhada baru doa. Bismillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minas salihin. Masya Allah. Ibu bapak, mau tidak mau, berarti kita dekatkan diri menjadi orang-orang yang pantas dikumpulkan dengan para nabi. Tidak ada cara lain kecuali mengenal mereka, para nabi. Dan sore hari ini kita ingin coba menelaah dari sekian banyak nabi, gitu. Teman-teman pernah baca riwayat jumlah Rasulullah berapa? Jumlah Rasul Allah
dari mulai Nabi Nuh, Rasul yang pertama, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya berapa? Dalam riwayat 300, ya, 300-an para Rasul Allah. Wallahu a'lam. Para Nabi 124.000 kurang lebih, Masya Allah. Bisa nggak sore ini selesai 124.000? Namanya juga nggak tahu ya, apalagi mengenal karakternya, tentu tidak. Maka bismillah, mudah-mudahan ini ada sequel ya. Ini seri pertama. Nanti kan seri kedua, ketiga dan seterusnya insyaallah ila yaumil waqtil ma'lum insyaallah, hingga waktu yang Allah tentukan. Semoga dengan ini kita sedang mendekatkan diri kita kepada golongan barisan panjang penuh berkah, Masya Allah. Barisan panjang yang penuh kemuliaan, yang penuh al-fadl, keutamaan minallah, dari Allah. Ibu bapak, kita mulai dari 25 Nabi dan Rasul saja ya. Mudah-mudahan 25 pertemuan selesai, mudah-mudahan insya Allah. Ibu bapak, yang pertama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, Nabi yang mulia, Nabi Adam, manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi, yang Allah ciptakan, tentu istimewa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu bapak yang senantiasa berharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, karakter yang pertama, mudah-mudahan bisa kita ambil ini. Beliau adalah contoh terbaik tentang pembelajar. Karakter yang paling dahsyat, beliau adalah pembelajar. Beliau adalah muta'allim. Beliau adalah mutarabbi. Beliau adalah orang yang paling dahsyat dalam belajar. Saya tidak menggunakan menuntut ilmu ya, nanti khawatir ada yang protes. Emang ilmu salahnya apa dituntut-tuntut? Beliau adalah pembelajar. Tidak selesai di situ. Karakter beliau kemudian naik, pembelajar dan pengajar. Iya, beliau adalah contoh terbaik, murid sekaligus guru. Masya Allah. Ibu bapak, membuka surat Al-Baqarah, di awal-awal tentu ibu bapak langsung ketemu tentang karakter mulia ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 31. Masya Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'allam. Ayat ini langsung dibuka dengan wa'allama. Allama, tidak sekadar alama, tapi allama. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan Nabi Adam belajar. Allama, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ibu, bapak, kalau sudah memutuskan menjadi pembelajar, pelajar, santri, maka tirulah kesungguhan Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. La haula wa la quwwata illa billah. Apapun, kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma kullaha, setiap
nama-nama apapun. Allama Adam al-asma'a kullaha, seluruhnya. Masya Allah. Bisa dibayangkan Ibu Bapak, memori Nabi Adam sebanyak itulah yang Allah ajarkan. Allahu Akbar. Iya, beliau harus mengajarkan tanda kutip kepada cikal bakal manusia yang menghuni 5 benua. Bayangkan. Iya, Masya Allah. 5 benua bahasanya berapa? Allahu Akbar. Indonesia tercinta ada berapa ribu pulau? Nah, ini ngetes PPKN. Masih belajar PPKN gak nih? 17.000 pulau yang sudah diberi nama, ya. Dulu juara P4 dulu kan. Masya Allah. Ada berapa bahasa? Allahu Akbar. Lebih dari 500 bahasa. Itu belum termasuk anak-anak cabang bahasanya di tiap daerah. La haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi Adam harus mengajari cikal bakal manusia yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, anak-anaknya. Ya, bukan kemudian Nabi Adam tahu semua bahasa, ya, wallahu a'lam. Tetapi Nabi Adam adalah pembelajar yang begitu dahsyat. Summa 'aradahum, tidak sekadar belajar, kemudian 'aradahum, kemudian Nabi Adam memamerkan. 'arada. Saya paling suka kalimat ini ketika sahabat mulia Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, duhai manusia, bersiaplah yaumul 'ardul akbar, hari pameran terbesar. Yaumul 'ardu pakai ain, 'arada, yaumul 'ardul 'azim, hari yang paling dahsyat, pameran terbesar belum pernah ada di dunia. Karena yang stand-standnya itu seluruh manusia, dan yang dipamerkan seluruh amal perbuatan kita. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Summa 'aradahu, dan Nabi Adam memamerkan kemampuannya atas izin Allah, atas perintah Allah. Summa 'aradahum, kepada siapa? Alal malaikat, pamerannya kepada seluruh malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Mohon tidak bertanya ke saya kenapa tidak dipamerkan ke manusia, ya? Ya, belum ada manusia yang lahir, adanya malaikat. Iya, malaikat makhluk yang mulia itu kemudian menyaksikan Adam alaihi salam memamerkan. Faqala Anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. La haula wala quwwata illa billah. Allah berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika engkau para malaikat mengetahui, jika engkau benar. Maka para malaikat kemudian berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, maha suci engkau, sungguh kami tidak tahu apa-apa kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menengok kepada Nabi Adam, kepada Adam. Qala ya Adam, duhai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. La haula wala quwwata illa billah. Adam, sekarang giliran. Kalau tadi malaikat tidak sanggup, angkat tangan.
Sekarang giliran ambihum bi asma'ihim, sebutkan kepada mereka nama-nama yang telah aku ajarkan itu. Allahu Akbar. Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, mengonfirmasi kepada para malaikat, benarkah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu rahasia langit bumi, aku tahu apa yang engkau nyatakan dan apa yang engkau sembunyikan. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, inilah Adam, pembelajar yang paling dahsyat sekaligus pengajar. Tidak hanya untuk sendiri. Maka saya mengajak kepada seluruh santri rumah Quran yang hari ini hadir, bismillah kita nyuwun kepada Allah, semoga kita tidak selamanya menjadi pembelajar, tapi ya Allah jadikan kami sebagai pengajar. Jadi setelah dapat apa yang kita pelajari, kemudian Allah berikan kekuatan untuk kita sampaikan lagi. Itu karena begitulah sifat Rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Bagaimana kita kemudian belajar sekaligus kita mengajarkan. Tidak mungkin ilmu bertumbuh, ilmu tambah kalau kita tidak mau satu paket ini. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, dan itu seterusnya. Ibu dan bapak, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam diajari Allah satu-satunya doa yang nyuwun tambahan, ditambah terus adalah ilmu. Qala rabbi zidni ilma. Qala rabbi zidni ilma. Maka Nabi berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ya Allah tambahkan untukku ilmu, bukan yang lain. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu akan menjaga kalian, sementara harta akan kalian jaga. Harta akan meminta kita menjaganya, sementara ilmu akan menjaga diri kita. Maka ibu bapak, kita sangat berkepentingan untuk mengikuti karakter pertama dari Adam alaihissalam ini, pembelajar. Jadi pembelajar dan sekaligus jadi pengajar. Allahu Akbar. Bismillah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya pasti benar. Janjinya pasti benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masya Allah. Yarfa'i, Allah senantiasa akan meninggikan terus. Allah akan terus menerus meninggikan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang amanu. Tidak sekadar iman, tapi imannya yakin, mantap. Imannya sungguh-sungguh. Imannya terwujud pada lisan, hati, dan amal perbuatan. Imannya benar. Allah akan meningkatkan, menaikkan derajat mereka. Dan walladzina utul ilma, dan orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, darajat.
derajat-derajat yang mulia. Masya Allah. Ibu bapak, contoh dari Nabi, dari para sahabat sudah terlalu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali diperintah Allah kepada Nabi adalah ilmu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allahu akbar. Ibu bapak, kalau ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka jadilah bagian dari pembelajar dan pengajar. Masya Allah. Saya pakai seragam Esa Ubaidullah, maaf. Ini selalu mengingatkan kepada siapapun yang ingin Allah berangkatkan ke Baitullah, nomor satu adalah bekal ilmu dan takwa itu. Bismillah, semoga yang hari ini hadir, yang belum sampai ke Baitullah, semoga segera Allah sampaikan ke Baitullah. Semuanya, sekeluarga. Pak Ustaz, saya nggak punya uang. Innalillah. Tadi nggak dengar. Saya tadi menyampaikan apa? Bekal yang paling utama adalah ilmu dan takwa. Ada uang? Gak ada. Uang itu uang. Uang itu ya just do it. Nah, uang itu do it. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Uang itu bukan rupiah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu dan bapak, Allah mengundang kita semua ke Baitullah, berarti ibu bapak memiliki hak sama dengan semua manusia yang lain. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Perbedaannya adalah pada kesungguhan. Kesungguhan mempersiapkan bekal. Jangan tersinggung ya, Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz nuduh saya tidak siap-siap. Tidak, saya nggak nuduh. Saya memaksa. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Saya nggak berusaha nyinggung, nggak berniat nyinggung. Nenggor. Ibu bapak, bekal ilmu dan takwa. Mengapa? Allah yang berjanji ketika bekal ilmu dan takwa, iman dan ilmu, maka Allah naikkan derajatnya. Coba kita dengarkan kalimat Allah berikutnya di surat yang sama, masih Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, mewelehkan, weleh berarti apa? Menunjukkan kepada malaikat, tuh kan benar, bahwa aku Allah yang mengetahui rahasia langit bumi, aku Allah yang tahu tentang tubduna wa ma kuntum wa ma taktumun, yang engkau ucapkan atau yang engkau rahasiakan. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, wa idh qulna lil malaikah, maka kami Allah memerintahkan kepada malaikat, semua malaikat, untuk apa? Usjudu li Adam. Duhai seluruh malaikat, sujudlah ke Adam. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Mohon maaf, ada nggak teman-teman menjumpai kalimat malaikat diperintah sujud kepada Nabi selain Nabi Adam? Ada? Baca Al-Quran dari awal sampai akhir,
Nemu nggak ayat perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada nabi yang lain selain Nabi Adam? Kalau nggak yakin nanti malam baca khatam Quran. Nanti kalau ketemu kabari saya. Ketemunya hanya satu ini. Nggak ada ayat yang lain perintah sujud. Maaf, sujudnya bukan menghamba, gitu. Sujudnya adalah karena Allah memuliakan Adam. Masya Allah. Karena Allah memuliakan Adam. Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia, siapa yang mau mulia, ikuti bagaimana Adam menjadi pembelajar, pengajar yang dahsyat. Allahu Akbar. Bismillah. Semoga Allah meninggikan derajat kita semuanya. Ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Illa iblis fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Teman-teman, inilah bedanya mudah-mudahan kita orang beriman dengan iblis yang Allah laknat mereka. Iblis tidak menghormati ilmu. Iblis tidak menghormati Adam. Iblis tidak taat kepada Allah. Iblis dasarnya bukan ilmu. Iblis dasarnya nafsu, syahwat, syubuhat. Itu iblis. Na'udzubillah. Maka ketika kita orang beriman diajari Allah dengan contoh terbaik Adam alaihissalam, semoga kita langsung berubah orientasinya, ya. Bukan nafsu, bukan benda, bukan raga jasad, tapi ilmu. Bismillah, yakinlah, bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita, menolong kita jika kita berbekal iman, takwa, ilmu. Bismillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aba wastakbar, sudah tidak menghormati ilmu, sudah tidak melandasi kecuali dengan nafsu, syahwat, syubhat, maka mereka disebut Allah aba wastakbar. Aba itu apa? Bahasa Indonesianya abai, ya. Tulisannya alif baya, dibacanya abai, tapi karena ya-nya tidak dimatikan, abai, tidak peduli, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabaikan orang-orang beriman, tidak nurut. Aba wastakbar, sombong. Ya Allah, bisa dibayangkan ibu bapak, nggak punya ilmu tapi sombong, gimana? Nggak punya ilmu tapi merasa bisa. Innalillah. Ini iblis ini. Na'udzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat seperti itu. Kalau nggak ngerti, bukannya belajar, malah keminter. Kan ya Allah, ini sifat. Saya baca iblis ya, bukan saya ngomongin siapa. Maaf teman-teman, kalau kita sedang ngomong keburukan, jangan melihat orang lain ya. Jangan, oh itu, jangan, bukan. Kita sedang melihat diri kita. Kalau kita seperti itu, na'udzubillah, berarti kita mengikuti sifat iblis. Na'udzubillah. Wa kana minal kafirin, tertutup. Orang kalau sudah nggak mau belajar, sok tahu, ngomongnya begini, sudah pernah, paling begitu, saya sudah tahu. Innalillah. Kira-kira mau belajar tidak? Tidak. Kafirin apa? Kafir. Bahasa Inggrisnya kafir. Kafir itu tertutup. Maka dia menutup diri. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang disebut Al-Ghazali dalam Ihya itu. Dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Gak ngerti bahwa dirinya bodoh, maaf. Innalillah. Ya Allah. Ini orang paling celaka ini. Gak ngerti bahwa dirinya bodoh. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah.
Ibu dan Bapak, masih ada berapa menit lagi? Maaf, 7 menit. Ya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini karakter yang pertama, karakter pembelajar dan pengajar, karakter guru dan murid, karakter muta'alim dan mu'allim, karakter yang begitu kuat melekat pada Adam, kemudian beliau turunkan kepada Ibunda Hawa dan kepada putra-putrinya. Saya kira demikian. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, baru satu ya. Padahal Nabi Adam banyak sekali sifat-sifat mulia yang nanti kita akan pelajari insya Allah. Berarti kita akan lanjutkan insya Allah setelah yang satu ini insya Allah. Saya kembalikan ke Pak Krisna untuk melanjutkan acaranya. Baik, pada Ustaz Syaikhul itu yang telah menyampaikan ya, belajar luhuran para nabi dari Al-Quran. Ini baru seri yang pertama, dan seri pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Sifat yang pertama adalah tentang belajar dan mengajarkan. Seperti ini kita di rumah Quran, sekalian Bapak Ibu sekalian sudah selesai investasi 2, paling tidak di lingkungannya, kembali ke lingkungannya, mengajarkannya. Ya, meskipun itu hanya mengajarkan alif bata sampai haho, itu sudah termasuk karakter yang tadi disebut adalah karakter rohani. Ya. Itu saja ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan seri berikutnya bersama Darul Jatun. Mudah-mudahan kita diberikan lapangan kesehatan sehingga kita dapat senantiasa berkumpul di majelis ilmu dan senantiasa dan kita lafazkan kalimat thayyibah, istighfar, dan kemudian itulah sebab Allah memberikan kita rahmat. Demikian kita cukupkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.